Juara 7 Faksi Dira. Kira-kira di edisi 27 Agustus 2021 ini soal apa? Yaitu adalah tentang ternyata kita banyak banget ya menikmati beberapa efek-efek down, krisis di ekonomi kita terutama karena pandemi corona atau COVID-19. Tapi di balik itu semua ternyata ada usaha-usaha atau bisnis dan pengusaha ini ternyata justru malah untung besar selama pandemi corona. Kira-kira di urutan nomor 7 sampai dengan nomor 1 ini bisnis apakah itu? Kita bakal masuk di urutan yang paling bontot alias di urutan yang ke-7. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 teman Indika. Di mana sementara banyak industri yang terpukul selama krisis virus corona ya. Justru yang lain malah bisa mengeruk keuntungan yang besar banget. Beberapa pengusaha dan juga bisnis yang untung besar selama pandemi COVID-19 di urutan kita yang paling bontot alias di nomor 7 adalah Dominic Richer, yaitu perusahaan HelloFresh. Di mana perusahaan layanan makanan HelloFresh itu langsung berkembang pesat banget di masa pandemi COVID-19 dan keuntungannya naik lebih dari 3 kali lipat. Dan menurut laporan pendapatan kuartalan terbaru yang dirilis di awal November lalu, salah satu pendiri dan pemegang sahamnya, Dominic Richer itu berhasil memanfaatkan situasi. Banyak kan restoran harus tutup atau hanya bisa melayani penjualan makanan yang untuk dibawa pulang. Nah, Dominic Richer ini emang belum berada di liga para miliarder, tapi dia lagi menuju ke sana. Dan ini diikuti juga sama yang ada di lokal kita yang di Indonesia. Perusahaan-perusahaan kayak supermarket online itu juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Luar biasa keren banget teman Indika, mungkin bisa jadi satu peluang bisnis lo di masa yang akan datang. Kayaknya emang sekarang tuh udah serbanya online. Even lo beli sayurnya itu online sekarang laku banget. Gimana, terinspirasi gak sih? Itu dia di nomor 7 ada Dominic Richer dari perusahaan HelloFresh. Kita lanjut masuk nanti di urutan yang ke-6. Juara di nomor 6. Di nomor 6 teman Indika, gue udah mempersiapkan. Kalau lo pasti suka banget nih dengan perusahaan ini karena yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Ugur Sahin BioNTech. Iya dong, kalau di awal Januari tahun ini teman Indika, Ugur Sahin ini mulai kan mengembangkan vaksin COVID-19 dengan perusahaan yang didirikan bersama istrinya Özlem Türeci dari BioNTech. Nah, ketika itu belum ada orang yang terdeteksi terinfeksi virus COVID-19 di Jerman dan juga Eropa. Tapi insting bisnis suami istri keturunan Turki ini ternyata membuahkan hasil. Nilai saham yang mereka miliki di BioNTech ini bekerja samalah dengan raksasa farmasi Amerika Serikat Pfizer dan diperkirakan mencapai 2,4 miliar USD. Jadi makanya kan jadi vaksin yang paling ditunggu-tunggu banget nih, baru aja datang ke Indonesia nih Pfizer ini. Dan gimana mungkin buat lo ada yang udah tervaksin Pfizer teman Indika? Ada bedanya gak sih sama vaksin yang lain? Karena sekarang kasta vaksin tuh kayaknya dipertanyakan deh, lo vaksinnya apa? Kayak kalau lo vaksinnya dapat yang masih awal-awal nih ya, agak sedikit lumayan di nomor 2, 3, 4 ini. Dibandingkan vaksin yang udah masuk di beberapa waktu terakhir. Tapi jangan gitu ya teman Indika, yang penting kan udah vaksin intinya ya. Masih percaya COVID-19 bukannya gak percaya. Jadi mungkin buat kamu kalau udah ada kesempatan vaksinnya udah gak usah pilih-pilih deh, langsung aja. Itu adalah yang terbaik, lebih cepat itu adalah lebih baik. Ternyata Ugur Sahin masuk di perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang justru dia mendapatkan efek yang luar biasa banget, keuntungan yang sangat besar dari pandemi COVID-19 yaitu BioNTech. Juara di nomor 5. Juara kita di nomor 5 adalah ini Shopify, tapi bukan dari Shopee ya. Ini adalah memungkinkan pedagang itu membuat toko online mereka sendiri, di mana sebuah konsep yang dikembangkan sama Tobias Lütke. Lahir di Koblenz, Jerman, dia bermigrasi lah ke Kanada pada 2002. Terus mulai mengembangkan bisnisnya dari garasi. Semua startup tuh gitu ya, semua tuh dari garasi. Dan akhirnya saat ini Shopify itu adalah perusahaan paling berharga banget di Kanada. Harga sahamnya tiba-tiba nih gara-gara pandemi jadi naik 2 kali lipat sejak Maret 2020. Bahkan majalah Forbes aja naksir kekayaan Tobias Lütke ini tuh yang berusia baru 39 tahun
udah senilai 9 miliar USD. Keren ya. Gue sangat menanti-nantikan banget ada pebisnis dari Indonesia yang tiba-tiba ternyata memang mendapatkan keuntungan besar, bahkan udah diakui sama dunia. Itu kan bisa menggerakkan ekonomi negara juga nih teman Indika. Juara di nomor 4. Juara kita di nomor 4 itu adalah John Foley, yaitu perusahaannya Peloton. Kalau tahun 2013 ya, John Foley ini masih berkeliling loh ke sana kemari dia untuk mempromosikan peralatan fitnessnya, Peloton ini. Dan di saat pandemi ya, ketika banyak orang yang harus tinggal di rumah, banyak banget tempat olahraga yang ditutup, makin banyak dong orang yang membeli peralatan olahraga rumah dari Peloton. Nah, saham perusahaan ini akhirnya melonjak 3 kali lipat selama pandemi dan ngebuat John Foley ini yang udah berusia hampir 50 tahun tuh jadi miliarder secara mendadak teman Indika. Perjuangan yang bertahun-tahun dia nggak tahu ini arahnya kemana. Akhirnya dapat jawabannya itu adalah di tahun 2020 sampai dengan di tahun 2021 ini. Karena efek dari pandemi akhirnya mengajarkan kita juga kan untuk kita jangan pernah berhenti berjuang untuk mencari berlian itu. Dan emang waktunya kan gak ada yang menjanjikan sebentar dan secara instan. Emang butuh waktu bertahun-tahun dan setiap orang itu emang punya timingnya sendiri-sendiri. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti untuk bekerja keras dan konsistensi. Lo siapa tahu bisa jadi miliarder mungkin saat ini ya cuma hitungan bersatuan juta aja gitu teman Indika. Tapi kan kita gak ada yang tahu tiba-tiba lo ada di derajat yang seperti apa gitu ke depannya. Jadi terus berusaha pokoknya, jangan pantang menyerah, oke? Juara di nomor 3. Wow, di nomor 3 ini gue yakin lo bakal setuju banget kenapa dia akhirnya bisa jadi kaya raya teman Indika. Yaitu Eric Yuan yang punya bisnis Zoom. Semuanya sudah pakai Zoom, sekolah pakai Zoom, webinar pakai Zoom, meeting pakai Zoom. Jelas dia kaya raya ya. Meningkatkan jumlah orang yang bekerja dari rumah di masa pandemi. Keuntungan besar banget lah buat Eric Yuan. Dia adalah pendiri Zoom, pindah dari China ke Amerika Serikat ketika dia berusia 27 tahun. Dan setelah beberapa tahun dia kerja dengan WebEx, dia meluncurkan tuh platform komunikasi videonya sendiri. Namanya Zoom, diluncurkan di pasar bursa tahun 2019. Saat itu belum ada yang kenal, bahkan gak tahu, gak asing banget. Bahkan asing banget. Dan sejak pecahnya krisis virus corona, justru nilai saham dia ibarat kayak kena bom alias meledak. Eric Yuan diperkirakan memiliki kekayaan langsung melonjak menjadi 19 miliar USD. Waduh, no comment deh kalau ini sih emang bakal diakui oleh dunia ya. Juara di nomor 2. Ternyata di nomor 2 adalah perusahaan Tesla milik Elon Musk yang emang ngebuat mobil, tetapi di bursa saham tiba-tiba perusahaannya nih melejit bagaikan roket yang meluncur ke antariksa. Ini beneran meledak banget. Tesla kan termasuk perusahaan yang mengeruk keuntungan dari antusiasme seputar saham teknologi selama pandemi ya. Karena beberapa waktu lalu bahkan Elon Musk ini tuh menyalip Bill Gates yang itu pendiri Microsoft dan masuk di daftar orang terkaya dunia. Dan kini akhirnya menempati peringkat kedua loh di kekayaannya yang udah 132 miliar USD. Ya kita tahu dari Elon Musk ini kita kenal Bitcoin, crypto, terus juga akhirnya menjadi salah satu blockchain. Ini kan membuat kita jadi membuka bahwa ternyata pandemi COVID ini tuh sangat digital habis ya. Kita udah mau gak mau bermigrasi gitu. Dari era analog jadi era digital sangat drastis teman Indika. Ya semoga aja kita bisa menjadi Elon Musk ya teman Indika. Terus juga kita banyak banget memiliki perusahaan-perusahaan yang bisa mendunia dan bisa bertahan di tengah situasi apapun termasuk pandemi. Karena kita gak ada yang tahu juga apakah pandemi ini beneran stop, gak ada lagi. Saya sih berharap gak ada lagi ya, tapi kayaknya setiap 100 tahun sekali tuh bakalan muncul terus yang namanya pandemi-pandemi baru nih. Juara di nomor 1. Di nomor 1 adalah, ya walaupun dia udah gak menjabat lagi ya, tapi ternyata Jeff Bezos, mantan pemilik Amazon. Banyak banget industri yang terpukul sama krisis virus corona, tapi enggak sama beliau satu ini ya. Yang dimana pendiri Amazon Jeff Bezos ya, udah mantan sih. Dia tuh
bermain di kelasnya sendiri lah. Di tahun 2020 kemarin bahkan perusahaan e-commerce miliknya dengan cepat melejit selama pandemi COVID. Nilai saham Amazon langsung terus-menerus mencatat rekor baru. Membuat Jeff Bezos akhirnya jadi orang terkaya. Akhirnya dia udah berangkat keluar angkasa, udah pernah. Yang makin kayanya lagi adalah selama krisis virus COVID itu, nilai kekayaan dia tiba-tiba melonjak menjadi 193 miliar USD menurut majalah Forbes. Tapi di tengah karir dia yang udah sangat luar biasa, udah dapat keuntungan yang begitu banyak, dia mundur lah dari Amazon, teman Indika. Ya, mungkin udah cukup kali ya, pengen menikmati hidup, udah ngapain kerja lagi. Semoga kita seperti Jeff Bezos ya, teman Indika, amin. Dan itu dia tadi ya, orang-orang terkaya yang ternyata gara-gara pandemi virus COVID-19, semoga efeknya sampai ke Indonesia. Keberuntungannya. Dira pamit undur suara dulu, terima kasih banyak. Dan gue bakal cuti dalam 1 minggu nih teman Indika. Nanti kamu bakal ditemani sama Astri Olvi dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 4 sampai dengan jam 8 malam ya, selama 1 minggu ke depan. Gue pamit dulu, mungkin gue harus beristirahat sebentar ya. Kita cuti dulu teman Indika, nanti di bulan depan, di bulan September, di minggu kedua kita bakal ketemu lagi. Dira pamit. Thank you banget udah menemani gue dari jam 4 sore tadi sampai tepat di jam 8 malam ini ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.